anta ahlul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin lil albab. Shadaqallahul azim. Ayahanda serta bunda yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang lisannya tidak pernah henti-hentinya berdoa untuk anak-anaknya agar mereka kelak menjadi anak yang soleh, anak yang solehah, serta anak-anakku sekalian yang kehadirannya dapat memadamkan amarah Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka senantiasa menengadahkan tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika doanya dengar Allah Subhanahu wa taala, pintu-pintu langit pun akan terbuka karena doa-doanya. Oleh karena itu, kepada anak-anakku sekalian, jangan pernah berhenti untuk berdoa, wabil khusus untuk orang tua kalian. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan juga kepada Dewan Guru SD Tehaniah yang sama-sama kita hormati. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah mulia ini, dan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan memberkahi kita semua. Tanpa terasa, hari berganti pekan, pekan berganti bulan, bulan berganti tahun, dan anak-anak kita sekarang sudah berada di pengakhir sekolah dasar di kelas 6. Betul ayat? Betul bunda? Tanpa terasa mereka sebentar lagi akan meninggalkan alma mater SD Tehaniah yang selama 6 tahun kami didik, yang selama 6 tahun kami berikan kepada mereka ilmu-ilmu, yang mana ilmu insya Allah yang kami berikan adalah ilmu alat yang mudah-mudahan mereka nanti bisa menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin ayahanda juga kaget, oh ternyata anak saya sudah besar. Tanpa terasa anak saya sudah besar, sebentar lagi akan SMP. Atau mungkin ada yang sudah berniat untuk menyekolahkan boarding school, sehingga mungkin selama 3 tahun, selama 6 tahun, atau mungkin selama 10 tahun akan berpisah untuk sementara, karena mereka akan melanjutkan di boarding schoolnya. Kita biasa menyebutnya dengan pondok pesantren. Namun ayah bunda yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yakin jauhnya kita dari anak kita adalah bukannya kita tega, jauhnya kita dari mereka bukannya kita tidak sayang, justru kita ingin memberikan pembelajaran kepada mereka bahwasanya kehidupan nanti 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun yang akan datang adalah kehidupan yang sesungguhnya buat anak-anak kita, dan kita sudah mempersiapkannya saat ini. Jangan sampai ayah bunda anak-anak kita itu anak yang manja. Jangan sampai ayah bunda anak-anak kita itu adalah anak yang cengeng. Anak kita itu tidak mandiri. Untuk mengambil nasi saja kita meminta kepada ayah bunda untuk disediakan. Untuk belajar saja senantiasa minta kepada ayah bunda untuk ditemani. Itu menandakan anak kita belum mandiri ayah bunda. Oleh karena itu lepas mereka. Sekali lagi niatkan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka masa depan sangat panjang. Setuju bunda? Setuju ayah? Jadi ketika nanti mereka udah boarding school, mau pesantren, jangan nangis ayah bunda, jangan nangis. Kalaupun nangis, diumpetin, disembunyikan tangisannya, karena itu nanti akan membawa psikis kepada anak ayah dan anak bunda.
Ayah bunda yang sama-sama dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mencoba untuk meminta, kita challenge bahasanya. Jadi orang tua dengan anaknya dari kelas 6A maju satu, dan orang tua dan anaknya dari kelas 6B juga maju satu. Sebelum saya tunjuk, gitu ya kan? Sebelum saya tunjuk, yang mau jadi relawan silakan. Ada yang mau jadi relawan? Ada? Belum disuruh. Enggak. Ayo. Saya ingin malam ini adalah malam pada beberapa tahun silam kebelakang di televisi swasta, tepatnya Indosiar, ada Mamma Mia. Ingat nggak? Mamma Mia, ingat? Bukan Papa Mia, Mamma Mia. Namun sayangnya acara Mamma Mia tersebut identik dengan bernyanyi, betul tidak? Nah, kita pada malam hari ini kita akan mengadakan kebersamaan antara ayah dengan anaknya, antara bunda dengan anaknya. Oleh karena itu, coba maju. Ayahnya maju dengan anaknya kelas 6A, begitu juga 6B. Silakan. Kita mau challenge. Kita mau tantang. Siapa orang tua dengan anaknya kompak? Siapa orang tua dengan anaknya yang berani? Gitu. Ayo. Sebelum saya tunjuk, atau mungkin yang tunjuk nanti wali kelas. Budina kelas 6A, Ayun kelas 6B. Saya hitung sampai 100. 1, 99, 100. Ayo Budina, silakan pilih. Nama siapa Budina? Ya, yang ke depan Iwan apa Ahmad Ustaz? Bebas, Budina yang punya kuasa. Yang maju ke depan untuk kelas 6A Kiara. Kiara, silakan Kiara. Dengan ayahnya atau bundanya? Bunda, silakan bunda dengan Kiara ya. Kiara, silakan Bu. 6A di sini, 6B di sini. Saya ingin bermain dengan ayah dan bunda, bermain angka. Saya bukan Romi Rafael. Saya Daud Sarif, belum diganti namanya. Itu saya bukan Romi Rafael. Silakan bunda. Bunda dengan anaknya Kiara. Ayun. Karena dari kelas 6A bundanya, maka 6B ayahnya. Loh, siap-siap. Alhamdulillah. Ayo bunda, bunda, Ayah bundanya Kiara. Ayah Anda Konita. Ayo, Konita ya. Silakan. 6B di sini. Kiara dengan bundanya, ayo. Biar cepat, kita juga berburu dengan waktu. Ya. Ayo Bu. Ini Bu. Ya. Aturan mainnya. Jadi segala sesuatu ayah bunda dan anak-anak kita buat aturan mainnya. Kenapa perlunya aturan main? Kalau tidak ada aturan main, khawatir nanti ribut, khawatir nanti berisik, betul? Suara ayah bunda dan anak-anak sudah diambil, sudah dialihkan ke kelas 6A dan 6B, sehingga ketika saya bertanya atau memberikan sebuah ilustrasi, ayah bunda anak-anak yang duduk di sini tidak boleh bicara, tidak boleh mengeluarkan suara. Bisa? Bisa? Oke, kita buktikan. Tidak ada suara, bisa? Itu ada suara. Katanya bisa. Ya. Bapak, ayah suka ngajari belajar baca di rumah waktu kelas 1, 2, 3?
Pasti nggak mungkin nggak. Ibu juga Bu ya, pasti ngajar itu tidak mungkin tidak. Nah kita challenge-nya, tantangan adalah belajar membaca cepat. Bisa dipahami? Belajar membaca cepat. Tetapi ketika nanti misalnya diundi kelas 6A dulu, maka kelas 6B yang diwakil Bapak dan siapa tadi namanya? Wanita tunggu di luar, tidak boleh melihat layar. Kalau Kiara dengan bundanya boleh melihat layar karena membaca cepat. Dan ketika mereka membaca cepatnya salah dan pasti salah, betul tidak? Oh Pak ngomongnya gitu, ya biasanya pasti salah karena bacanya cepat. Ketika salah, jangan satu ditertawakan, dua jangan diperbaiki. Ayah, bunda dan anak-anak cukup diam dan dengarkan. Sweet dulu. Wanita dengan Kiara, sweet. Yang kalah duluan, kali saja. Yang mana siapa? Aku. Berarti yang kalah duluan. Bunda dengan Kiara di luar dulu. Ya. Gak boleh lihat ya. Pak Peri diperhatikan. Sampai nyontek. Nyontek boleh tidak? Ya. Kita ajarkan. Kita jangan sampai nyontek. Oke. Ya. Sesuai dengan arahannya Bapak. Wanita, bacalah dengan cepat. Bisa geser dikit, mundur, biar baca. Ingat ya, yang tidak maju harap dengarkan saja. 1, 2, 3, baca. Dua kan? Kebiasaan kita tuh begitu. Ketika kita tidak disuruh, ngomong. Ketika disuruh, mundur. Pesan ini dibuktikan bahwa otak kita bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Cepat, bacalah dengan cepat. Menakjubkan pada awalnya, suka tapi waktu dibatasi pikiran kita bisa membacanya secara tanpa dipikirkan ini lewat ya. Membaca angka ya udah habis waktunya berarti. Nah, Bunda Kiara, terima kasih. Ayah, bunda yang duduk serta anak-anakku ada yang bisa? Ibu boleh pegang? Siap? Oke, benar, geseran. Nah, ya di situ boleh. Bacalah dengan cepat. Pesan ini membuktikan bahwa otak kita bisa melakukan hal yang luar biasa, menakjubkan pada awalnya tahu. Bukan, tapi apa itu nggak tahu Pak? Ya, Sampai di basis ini pikiran kita bisa membacanya secara tanpa berpikir bahwa kita membaca angka. Banggalah karena hanya orang-orang tertentu yang bisa membaca pesan ini. Masya Allah, tepuk tangan. Masih ada yang kelewat, betul tidak? Ya Bu ya, ada yang lewat Bu ya. Kita baca bersama-sama ya. Bisa? Ya, 1, 2, 3.
kita bisa melakukan hal yang luar biasa menakjubkan. Pada awalnya terasa sukar, tapi setelah sampai di baris ini, pikiran kita bisa secara otomatis tanpa berpikir bahwa kita membaca angka. Banggalah karena hanya orang-orang tertentu yang bisa membaca pesan ini. Masya Allah. Tepuk tangan buat kita semua. Nanti door prize-nya minta sama wali kelas. Silakan duduk Bunda dengan Kiara. Terima kasih Ayah Wanita, Ayah Bunda serta anak sekalian dan Dewan Guru. Ini adalah upaya bagaimana kita membaca tapi tulisannya adalah angka. Betul tidak? Ini disebut dengan sandi. Sandi itu adalah singkatan. Apa kepanjangan sandi? Apa kesingkatan sandi? Sandi itu adalah pesan rahasia. Jadi rekan-rekan, jadi rekan-rekan bahasa saya, ayah bunda serta anakku sekalian, kita itu sebenarnya bisa membaca hal-hal yang sangat luar biasa. Demikian juga anak-anak kita. Oleh karena itu ayah bunda, jangan sepelekan kemampuan anak-anak kita sekecil apapun. Setuju? Mungkin saat ini dia atau mereka belum bisa, tapi 1, 2, 3 tahun yang akan datang dia pasti bisa. Sehingga ayah bunda yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika mereka saat ini mungkin tidak bisa, tugas ayah dan bunda hanya terus memberi motivasi. Setuju? Setuju ya? Baik, sekarang kita lanjutkan. Kita ingin ke materi kita. Ini khusus untuk kita semua, termasuk saya. Bahwasannya hadirnya kita, adanya kita di muka bumi ini karena orang tua kita. Betul tidak? Anak-anakku sekalian, kalian ada di muka bumi ini karena orang tua kalian. Dan ayah bunda ada di dunia ini pun karena orang tua kita masing-masing. Oleh karena itu, yang mesti dan harus kita perhatikan adalah bagaimana kita mencoba untuk senantiasa menjaga kehormatan orang tua kita. Bagaimana kita mengingat bahwasanya orang tua kita itu begitu bangganya memiliki anak-anak. Sesaat lagi kita akan menyaksikan kisah inspiratif penggugah jiwa yang akan menyentuh hati kita. Mari kita simak kisahnya. Suatu hari ditemukan ibu yang sedang berjuang, seorang bunda yang sedang berjuang dalam rangka menyelamatkan anak satu-satunya. Dari apa? Dari bahaya kematian. Bunda, anak-anak kita pasti suatu saat akan berada di posisi tersebut. Oleh karena itu tugas kita bagaimana? Nah, pesan saya, betapa dahsyatnya bunda tersebut. Kenapa? Karena tidak memiliki rasa takut. Dia rela mengorbankan nyawanya. Betul? Betul? Betul tidak? Demi siapa? Anak tercintanya. Oleh karena itu, pesan saya, yang tidak kuat tutup matanya. Yang tidak kuat menutup matanya. Inilah dia kisah nyatanya. Suatu hari bayi terlepas dari gendongan ibunya. Ini bayinya. Terjatuh dan hampir tertabrak, nyaris nyawanya melayang.
pada ayah dan bunda. Sulit bila disuruh mandi. Kau ingat betapa manjanya kamu. Setiap kali kau lari ke pangkuanku, bila kau bertengkar dengan kakakmu, bila dimarahi ayah, atau bila dinakali teman-temanmu, aku menjadi saksi untuk masa kecilmu yang manja, sehingga aku tak sempat lagi mengurus diri atau pergi sesuka hati. Kini engkau sudah besar. Aku bangga padamu. Engkau harapanku. Namun aku sering sedih melihat kelakuanmu. Kalau engkau bermalas-malasan untuk bangun, kalau bermain, harian tak tahu waktu. Hampir aku menangis bila ku ingat betapa sulitnya menyuruhmu sholat, mengerjakan PR, atau mengingatkanmu untuk rajin belajar. Sepertinya kau tidak tahu bahwa ini semua demi kamu sendiri. Sungguh aku tidak bermaksud mau menyengsarakanmu dengan aturan-aturanku. Aku ingin engkau bahagia, bisa hidup pantas di tengah-tengah dunia yang penuh dengan persaingan ini. Kamu harus pandai supaya tidak mati tertelan zamanmu nanti. Tiap malam aku berdoa untukmu. Dan sekejap pun kau hilang dari hidupku. Bila aku sedang memasak di dapur, yang kubayangkan adalah kepuasan makanmu dan juga kesehatan tubuhmu. Bila aku ikut membantu bekerja, yang kuinginkan engkau tidak terhambat karena biaya. Bila aku benahi kamarmu yang selalu berantakan, yang kuinginkan agar kau betah di rumah. Cintanya padamu membuatnya tidak malu untuk bekerja di tempat-tempat yang kotor, membuatnya tahan duduk berjam-jam menangani tugas-tugas yang membosankan, dan membuatnya setia menjagai kita semua. Dia juga hanya ingin agar kita ini berbahagia. Anakku, jangan
jangan sia-siakan cintanya. Jarang sekali dia mengeluh kalau menghadapi beratnya beban kehidupan, tugas-tugas berat, dan tuntutan anak-anaknya. Di hadapan kita, dia selalu tersenyum dan tertawa gembira. Kadang-kadang ibu merasa kasihan kepadanya kalau dia tidak bisa pulang seharian. Kalau tubuhnya yang sudah kecapean itu harus dipaksa untuk bekerja lagi. Ibu sendiri sering merasa bersalah karena rasanya hanya melakukan ayah seperti sapi perahan. Kita bisa membeli itu, bisa pergi ke sana kemari, atau bermain-main dengan santai di rumah. Sementara ia hanya puas dengan secangkir kopi dan baju yang itu saja. Dia juga tidak punya banyak waktu untuk bersantai-santai seperti kita. Sungguh anakku, aku mohon, hormatilah ayahmu. Akhirnya, sebagai orang tuamu, aku minta maaf kalau selama ini aku kadang-kadang egois, menuntut terlalu berlebihan, kolot, dan keras terhadapmu. Maafkan aku bila aku kurang mengerti kebutuhan-kebutuhan dan dunia mudamu. Kadang aku masih menganggapmu seperti anak-anak yang harus atur segalanya agar tidak keliru. Maafkan ibu, nak, yang membuat banyak kesalahan atau malah menyengsarakanmu, yang tidak dapat mencintai dengan cara yang cocok dengan keinginanmu. Kata maaf darimu adalah hadiah yang paling kutunggu. Anakku, aku kangen padamu. Ingin rasanya aku bisikan kata, aku sayang kamu. Hanya peluk ciumku untukmu. Ayah, bunda, serta anakku sekalian, betapa sayangnya ayah dan bunda kepada kita. Cuma seringkali kita sebagai anaknya salah menafsirkan rasa kasih sayang ayah bunda kepada kita. Namun sekali lagi, itulah cara ayah bunda mengekspresikan rasa cinta kasihnya kepada kita. Ketika kita menjadi anak mereka, maka yang diinginkan satu, minta maaf. Seringkah kita minta maaf kepada ayah dan bunda kita? Seringkah kita senantiasa meminta maaf kepada ayah dan bunda kita? Dan ayah bunda kita pasti senantiasa ingin mengatakan rasa kangen kepada kita, anak-anak. Anak-anakku sekalian, di sebelah kamu ada ayah, di sebelah kamu ada bunda, maka cium tangan ayah bundamu. Hisap ketika kamu mencium tangan ayahmu, hisap ketika kamu mencium tangan bundamu. Itulah yang disunahkan Nabi Muhammad SAW. Dan ketika engkau mencium tangan ayah, ketika engkau mencium tangan bundamu, ingat, inilah tangan yang senantiasa begitu sayang. Ingat, itulah tangan yang senantiasa begitu banyak pengorbanannya kepada kita, anak-anak. Ketika kita mencium tangan ayah kita, ketika kita mencium tangan bunda kita, maka berjanjilah kita dalam hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
untuk menjadi anak yang berbakti, untuk menjadi anak yang senantiasa mau dan bisa memberikan kebahagiaan kepada orang tua kita, bukan hanya di dunia tapi juga nanti di akhirat. Minimal lisan kita tidak pernah luput, tidak pernah bosan, tidak pernah keluh, tidak pernah lelah berdoa untuk ayah dan bunda. Mari kita baca doa buat orang tua kita. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ayah bunda serta anakku sekalian, khususnya untuk ibu guru dan bapak guru, silakan berdiri di depan, di samping saya, kanan, samping kiri saya, serta nanti kita semua bermusafahah, bersalam-salaman secara tertib dari barisan pertama ke sebelah kanan terlebih dahulu, menyalami guru diikuti oleh anak-anaknya. Masih banyak ayah bunda serta anak sekalian, di akhir acara ini mari kita saling mengucapkan kami sebagai guru pasti punya salah kepada ayah, kepada bunda, juga kepada anak-anak. Oleh karena itu di malam yang sholat berbuka ini mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan dan tindakan kami selama kami bergaul dengan ayah, dengan bunda serta bersama. Baik ya.